Halo Sobat Gardening, kali ini aku mau bikin tutorial ya tentang menanam untuk menghemat lahan. Kalau punya lahan yang kecil misalkan, terus kita mau menghemat dengan bunga yang terus menerus berbunga. Tapi ini nggak tahu ya, kalau di Indonesia ini berlaku di negara 4 musim bisa. Kalau di Indonesia mungkin juga bisa ya. Nah, ini caranya seperti ini. Jadi ini nih, sepanjang ini sampai ke sana itu semua umbi bunga di dalam. Jadi pada saat winter sampai musim semi dia berbunga. Jadi sampai sana tuh berbunga tulip, hyacinth, macam-macam, narsis atau apa namanya, daffodil. Nah, terus kalau sudah selesai seperti sekarang nih bulan Mei, jadinya seperti ini, aku rapikan. Nah, nanti kan nggak muncul bunga lagi tuh. Jadi aku mau bikin tetap berbunga nanti di musim panas sampai musim gugur lagi. Gimana caranya? Jadi aku timpa, ini metodeku ya, aku timpa umbi di atasnya dengan bunga-bunga lain, tapi pemilihan bunganya ini aku spesifik. Jadi nggak semua bunga aku bisa timpa untuk yang ada umbinya di dalam. Jadi aku pilih bunga-bunga yang annual atau bunga-bunga yang hanya bisa bertahan untuk 1 tahun aja, tahun berikutnya udah nggak lagi karena nggak tahan dengan dingin. Contohnya seperti begonia gitu. Begonia bukan yang dari umbi ya, begonia yang dari stek itu yang aku ambil, atau petunia, bunga-bunga seperti itulah, atau impatiens. Nanti coba aku ambil dulu bunga-bunganya sebentar. Nah teman-teman, ini salah satu bunga sebagai contoh yang nanti mau aku tanam di namanya blooming bed atau apa namanya itu, tempat untuk menanam bunga yang tadi aku perlihatkan. Ini contoh-contoh bunga annualnya. Ini begonia, ini namanya ice begonia, jadi yang enggak berumbi. Terus yang ini impatiens, ini di Indonesia juga ada. Terus ini petunia ya, impatiens, lobelia. Ini lobelia bagusnya di daerah-daerah yang nggak terlalu panas tapi nggak terlalu banget, ini bagus. Tapi kalau yang bunga yang ini keempat ini bisa di daerah yang panas full seharian, karena tiap tahun aku pasti tanam ini, kecuali impatien ya. Aku tanam pasti tuh petunia sama ice begonia, ini tiap tahun di daerah yang panas, itu nggak pernah bermasalah. Jadi nanti konsepnya terserah sih sebenarnya bagaimana. Ini fungsinya untuk bunga-bunga mempercantik ya, untuk mempercantik area-area seperti pinggiran gitu, maksudnya pinggiran tepian di tempat bunga itu bagus kalau seragam. Jadi kita bisa bikin seragam atau selang-seling juga bisa ya, masih tetap bagus. Ini fungsi tanaman annual seperti ini sebagai pemenuh, artinya di yang ditaruh di raised bed itu jadi penuh bunganya. Kalau dari jauh terlihat cantik karena penuh bunganya, banyak bunganya, dan selalu berbunga sampai beberapa bulan ke depan. Jadi makanya aku ini selalu pakai dan aku selalu beli bunga-bunga ini banyak pada saat menjelang musim panas di sini ya. Terus nanti aku desain sesuai dengan bunga yang aku punya, dan mungkin akan kurang nih bunganya karena aku rencana mau bikin ini aja, tapi ini kurang bunganya di tempatku karena aku cuma beli, kemarin aku beli 4 tapi yang satu udah aku tanam di samping rumah, dan yang sekarang ini yang mau aku tanam itu sekitar berapa sih, sekitar mungkin 2 meteran, 2 meter lebih lah ya, 3 meteran panjangnya, maksudnya panjang kali lebarnya 3 meter kuadrat. Jadi ini bunganya kurang, nanti aku beli lagi yang bunga ini. Aku rencana mau pakai ini aja, tapi nanti dilihat juga di tempat toko bunganya masih ada apa enggak. Kalau enggak mungkin aku siasati lagi, yang bagian tengah aku ganti warnanya mungkin dengan bunga yang lain yang masih ada dijual di toko ya, karena ini aku belinya itu
kemarin-kemarin. Jadi penawaran-penawaran kemarin kadangkala di minggu berikutnya belum tentu ada. Dan sekarang ayo kita balik lagi ke yang tadi mau aku tanam, tanah yang tadi mau aku tanam ya. Tadi tanahnya sekarang udah aku pupukin. Yuk kita lihat. Nah, yang ini teman-teman sekarang udah aku tanamin hampir semuanya ya. Ini belum sampai semua karena bunganya terbatas ya, tapi hampir semuanya udah aku tanam di sini. Jadi yang paling pinggir ujung dan ujung itu, ini ujung sampai sana, ini begonia. Terus yang di tengah, ujung dan ujung pinggir-pinggir ya. Terus yang di tengah itu ada dua jenis. Ini impatien, selang-seling, impatien, petunia, impatien lagi, petunia sebelah sana. Terus seperti itu. Ya. Jadi kiri kanan, paling kiri sama kanan itu ice begonia. Terus yang di tengah itu selang-seling petunia dan impatien seterusnya. Ini belum aku mul. Jadi sebelum dimul nanti diisi dulu dengan tanaman. Terus setelah itu dikasih pupuk. Ini aku pakai pupuk tai kuda ya. Jadi pupuk untuk tanamanku ini yang ada di dalam itu tai kuda. Terus pupuk mutiara yang warna biru, butiran kecil-kecil bulat warna biru. Terus sama pupuk untuk pembungaan. Nah, tujuan pupuk yang tai kuda ini untuk jangka lama. Terus yang pupuk untuk pembungaan biar bunganya penuh banyak. Nah, terus pupuk mutiara untuk mempercepat pertumbuhannya itu. Jadi dalam rentang waktu yang cepat dia udah bisa berbunga. Nah, ini kan belum terlalu penuh ya, karena dikasih jarak beberapa. Ini aku ada jaraknya sekitaran 10 ya, 10 cm lah. Ini nanti kalau udah penuh dia akan memenuhi sela-sela rongga ini ya. Nah, sebelum dimul aku mau pakai pupuk dulu. Jadi tanahnya ditimpuk dulu, semuanya timbun semuanya. Tanamannya udah masukin, terus kita kasih pupuk di atasnya sebelum ditimbun pakai mul. Nah, tujuan pakai mul ini biar kalau terlalu panas daerahnya dia bisa bertahan karena masih lembab di dalam tanahnya. Ya, aku tunjukin nih. Ini lumayan panjang. Ini ada di pinggiran rumah ya. Kalau seperti ini mungkin lebih terlihat. Nah, jadi ini fungsinya ganda tanaman seperti ini. Pada saat musim dingin masih ada dalam umbi, tulip dan diacin segala macam. Terus musim semi dia muncul. Terus setelah itu umbinya nggak perlu dibuang, kita ganti dengan tanaman annual seperti ini. Jadi kita nggak perlu bolak-balik gali-gali umbi terus tanam lagi umbi, tanam, nggak perlu. Nah, fungsinya kalau di negara 4 musim seperti ini, seperti di Jerman, ini akan sangat bermanfaat karena kita nggak perlu banyak pekerjaan harus menggali-gali lagi. Dan ini fungsi bunga ini untuk mempercantik suasana pada saat musim panas sampai musim gugur. Jadi satu tempat bisa dipakai untuk 4 musim ya, 3 musim lah sampai musim gugur. Jadi musim semi, musim panas dan musim gugur. Nah, itu fungsinya. Nah, ini landscapeku ya yang aku bikin. Kalian bisa pakai tanaman yang lain seperti lobelia atau tanaman-tanaman dari Indonesia seperti marigold atau tanaman yang lain untuk mempercantik. Tapi yang perlu diperhatikan adalah keteraturannya. Maksudnya
tanamannya beratur atau mau memakai sistem yang beraneka ragam. Kalau ini kan sistemnya dia beratur tapi bunganya beraneka ragam, jadi diselang-seling. Nah, kita nanti akan lihat, saya akan update nanti kalau udah berbunga semua ya di musim panas nanti. Ini masih musim musim semi ya, belum musim panas. Ini bunganya kurang, nanti aku beli lagi bunganya. Ini bunganya masih ada beberapa yang belum kuisi. Nih, setelah ini aku akan mul ya. Nanti aku perlihatkan mul yang aku pakai mul apa ya, biar kalian tahu dan fungsinya buat apa mul itu. Nah, teman-teman, sobat gardening, ini mulku yang aku beli untuk kebun tahun ini. Ini ada sekitar 10 meter kubik kali ya, kalau nggak salah, aku lupa tepatnya berapa. Ini mulnya dari serpihan-serpihan kayu, ini kayu pohon pinus, terus daun pinus ya, terus juga ini buahnya pinus ya, terus ditambah sama serbuk kayu, tapi serbuk kayu yang agak kasar seperti ini ya. Ini mulku di sini ini sifatnya agak asam, jadi kalau pakai mul ini saranku jangan terlalu banyak untuk area tanah yang terlalu basah, karena nanti tanamannya jadi kurang maksimal suburnya. Ini ku pakai, tujuan ada mulch itu untuk menekan gulma sehingga gulma nggak ada lagi. Emi jangan kayak gitu sayang, sini kasih mama satu ya. Nah, ini enggak stop di sana dah Mito ya. Mulch ini nanti ku pakai untuk flower bedku yang ada tadi nanti ya. Yang sekarang ini mau aku pindah dulu mulnya ya. Yuk kita mau ngemul dulu bunganya. Nah, ini sekarang udah mau aku taruh mulch, jadi aku siramin dulu ya biar tanahnya lembab dulu, terus setelah itu baru aku kasih mulch ya. Ini mulnya kurang tahu nih nanti akan full atau aku butuh satu lagi ya. Aku mul dulu ya. Nah, ini sekarang teman-teman yang udah aku mul semuanya sampai panjang ke sana nih ya. Nah, ini udah jadi. Ini bisa ditempatkan di yang suhunya panas sampai sore, nggak masalah, nggak akan mati tanamannya walaupun nggak disiram ya dalam beberapa hari, karena ini aku mulch. Jadi fungsi mulchnya itu untuk selain menekan gulma juga untuk menghemat air. Jadi ini di lahan tumpang tindih ya, di dalamnya ada umbi-umbian untuk musim semi, dan kemudian aku taruh lagi di atasnya untuk musim panas dan musim gugur. Nah, jadi menghemat tempat juga kan. Ya, ini bagus untuk pemula yang males untuk ribet-ribet, males juga tiap hari nyiram, dan males juga untuk cabutin gulmanya. Ini alternatif yang bagus yang aku sarankan, dan selama ini di kebun satu-satu aku bikin seperti ini. Jadi aku hanya sebulan sekali kadangkala, atau ya 2 bulan sekali aku cabutin gulmanya, dan aku nggak siram tiap hari, kadang 2 hari, kadang 3 hari sekali.
Jadi seperti ini ya. Jangan lupa komentar, kalau ada kritik saran juga bisa komentar, kalau suka bisa like atau subscribe ya.